Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabarnya? Rukul Farm doakan teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan Rukul Farm yang akan selalu update mengenai peternakan dan perawatan ayam kating. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong bantu subscribe agar Rukul Farm lebih semangat lagi untuk membuat video. Buat teman-teman yang sudah subscribe, Rukul Farm mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Dan jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share agar teman-teman yang lain tahu dan mendapat manfaat yang sama. Hari ini Rukul Farm akan membahas soal permasalahan dan solusi mengenai mahalnya harga pakan saat ini. Pakan adalah komponen biaya tertinggi dalam usaha ternak ayam. Saat kita memelihara ayam, biaya pakan bisa mencapai 70-80% dari total biaya produksi. Para peternak harus benar-benar memutar otak agar bisa menekan biaya pakan tanpa mengesampingkan nilai gizi dari pakan. Contohnya dalam penggunaan dedak. Dedak adalah limbah hasil penggilingan padi. Dibandingkan dengan konsentrat dan jagung, dedak memiliki harga yang paling murah. Namun dedak mengandung serat kasar yang tinggi sehingga sulit dicerna oleh ayam. Di samping itu, kandungan asam pitat dalam dedak mengikat mineral dan kalsium serta fosfat yang dibutuhkan oleh ayam. Itulah mengapa penggunaan dedak dalam pakan ayam tidak boleh banyak-banyak, paling enggak 20-25% saja. Nah, untuk solusinya kita bisa lakukan fermentasi terhadap dedak yang akan kita gunakan untuk pakan ayam kita. Fermentasi itu sendiri adalah pengolahan bahan secara biologis dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Fermentasi pada dedak dapat mengurai asam pitat sehingga penambahan nilai gizi dari dedak tersebut. Lalu bagaimana cara fermentasi dedak untuk pakan ayam? Tonton video ini sampai habis agar teman-teman paham dan mengerti bagaimana cara fermentasi dedak untuk pakan ayam. Membuat dedak fermentasi sebenarnya cukup sederhana dan mudah. Metode ini sudah banyak dilakukan oleh peternak ayam, baik yang pemula maupun yang sudah lama, maupun yang skala kecil dan maupun yang skala besar. Untuk bahannya sendiri kita siapkan, yang pertama adalah dedak padi. Untuk kualitas bebas ya dedak padi, bisa yang halus bisa yang kasar. Yang kasar juga bisa karena nanti kita akan fermentasi supaya dedak bisa lebih lembut. Karena dedak yang sudah difermentasi teksturnya akan lebih remah dan mudah hancur. Ini dedaknya tergolong cukup kasar ya teman-teman. Untuk di sini sendiri dedak seperti ini harganya lumayan mahal. Harganya di angka 3.000 per kilonya. Bahan yang kedua adalah mikroorganisme. Di sini Rukul Farm menggunakan EM4 peternakan ya teman-teman. Ini udah lama, tinggal sedikit, mungkin tinggal 1/4 nggak nyampe. Terus bahan selanjutnya adalah gula pasir. Kalau nggak ada gula pasir bisa gula merah atau molase, tapi Rukul Farm yakin teman-teman pasti ada gula merah atau gula pasir. Kebetulan Rukul Farm habis atau gula merah, jadi pakai gula putih juga bisa. Terus bahan selanjutnya adalah
nih air secukupnya. Ini mungkin sekitar 2 liter ya, karena Rukul Farm menggunakan dedaknya ini 5 kilo, kemungkinan airnya 2 liter cukup. Setelah bahan sudah tersedia, pembuatan dedak fermentasi dapat dimulai dengan cara yang pertama, campurkan cairan E4 ke dalam air sebanyak 2 tutup botol. Oke, 2 tutup botol cukup. Lalu masukkan juga gula pasir. Ini gula pasir bisa 2-3 sendok makan ya teman-teman. Kita masukkan, lalu kita aduk sampai merata. Kemudian kita tunggu minimal 5 menit ya teman-teman. Kenapa kita diamkan selama 5 menit? Tujuannya adalah agar bakteri baik E4 bisa aktif dan lebih banyak lagi. Oke, kita tunggu 5 menit ya teman-teman. Oke, ini udah 5 menit ya teman-teman. Seperti inilah kondisi setelah kita diamkan selama 5 menit. Langkah selanjutnya adalah kita tuangkan ke dalam dedak. Sebenarnya bisa dikit-dikit ya teman-teman, tidak harus banyak-banyak. Karena di sini Rukul Farm sendiri mau video dan praktek sendiri, maka mungkin seperti ini supaya mudah. Kita aduk, kita campur sampai merata ya teman-teman. Pastikan dedaknya terkena cairan E4 dan gula tadi ya teman-teman. Kalau misal airnya kurang bisa kita tambah, jika kebasahan bisa kita tambah lagi dedaknya. Intinya jangan terlalu basah dan jangan kering ya teman-teman, bisa sedikit lembab saja. Oke, kalau sudah merata seperti ini, nah tidak basah yang Rukul Farm maksud adalah seperti ini ya teman-teman. Dia lembab, cuma kalau diremas dia masih bisa hancur. Nah, ini sudah cukup ya, tidak terlalu basah. Setelah sudah merata seperti ini, kita gunakan plastik untuk menyimpannya. Masukkan ke dalam plastik. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini bisa agak banyak lagi, dan setelah itu kita ikat. Keluarkan dulu udara di dalam
itu agak seperti ini, kita ikat di bagian sini teman, kita ikat, bisa pakai karet atau pakai tali yang lain. Di sini Rukul Farm pakai tali karet ya, bisa ikat. Poin keberhasilan dari fermentasi ini terletak di bagian penyimpanan ini ya teman-teman. Tidak perlu pakai plastik, bisa pakai ember atau wadah yang lain. Yang penting dia kedap udara atau anaerob. Bisa tali begini aja udah cukup teman-teman. Setelah itu bisa teman-teman simpan selama 3-5 hari untuk proses fermentasinya. Setelah 3-5 hari teman-teman bisa buka, dan jika fermentasi berhasil, dedak ini akan beraroma harum seperti bau tapa ya teman-teman. Itu bertanda fermentasi kita berhasil dan siap untuk dikasih makan ke ayam. Ya, seperti inilah penampakannya teman-teman. Ini setelah kita masukkan ke plastik dan kita ikat, teman-teman simpan 3-5 hari. Setelah itu baru bisa kita gunakan untuk pakan ayam. Oke, itu tadi ya teman-teman video tentang fermentasi dedak padi. Dedak fermentasi memiliki kandungan protein 2-5% lebih tinggi dibandingkan dedak yang tanpa fermentasi. Dengan pemakaian dedak fermentasi, biaya pembelian jagung dan konsentrat atau pakan pabrikan dapat dikurangi. Peternak dapat menghemat biaya pakan sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar dalam usaha ternak ayam. Oke, itu saja penjelasan mengenai fermentasi. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah dimengerti. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar, dan jika ada kekurangan, Rukul Farm minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.